Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Dewan Dakwah Kota Tasikmalaya. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah memberikan kekuatan kepada kita, dengan kekuatan yang dimiliki oleh kita, pemberian dari Allah. Mari kita manfaatkan. Pada kesempatan ini saya mempunyai giliran untuk mengupas temanya Al-Furqan. Secara harfiah ya pembeda Al-Furqan. Maknanya banyak. Kita berbicara ini bagian dari akidah Al-Furqan. Sangat penting memahami tentang Al-Furqan ini. Bahkan janji Allah di dalam surah Al-Anfal itu diserukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, maka kami akan menjadikan bagi kamu itu mempunyai jiwa furqan. Artinya bisa membedakan. Kalau seseorang oleh Allah diberikan jiwa Al-Furqan, bisa membedakan. Nah, ini yang sangat penting. Kita bisa bergaul tapi bisa membedakan siapa saya, siapa orang lain. Yang penting perbedaan ini adalah membedakan antara hak dan batil. Mana yang hak, mana batil, mana haram, mana halal, mana sunnah, mana bid'ah. Ya, begitu. Di antaranya ini sangat penting. Nah, kita menemukan hidup di alam ini, orang tidak paham membedakan mana Islam maka bukan Islam, mana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mana yang ditinggalkan, mana yang tidak diberi contoh. Jadi kita tidak bisa karena ramainya, karena banyaknya orang. Wala tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabil. Janganlah kamu mengikuti karena kebanyakan orang. Wah, si anu juga. Tidak ada perintah, adat juga tidak memerintahkan, budaya tidak memerintahkan,
peraturan-peraturan di lingkungan tidak memerintahkan, ingin gaya. Jadi prinsipnya mari kita dalami, mari kita maknai, mari kita tekuni tentang Al-Furqan ini. Yang pertama, Al-Furqan ini kita harus tahu yang hak dan yang batil. Larangan yang pertama itu tidak boleh mencampur adukan. Wala talbisul haq bil batil. Karena tidak tahu maka mencampur adukan gitu. Mohon maaf. Jadi saya berapa kali itu menyampaikan kritikan gitu. Ya, kritikan terhadap para tokoh gitu, kritikan. Kita nggak bisa latah meniru orang, kecuali memang ada sunnahnya lah, berargumentasi ada dalilnya, masalah menafsirkan ya. Kalau nggak ada nggak usah. Hidup kita ini adalah ibadah. Jadi di dunia ini tidak ada yang tidak ibadah, bukan asal. Jadi 24 ini tadi amanat orang yang khutbah itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi 24 jam ibadah. Bukan menyembah, beribadah. Karena beribadah begitu. Maka apa yang dilakukan itu nggak boleh meniru gitu. Oh ini orang berpakaiannya begitu. Pakaian itu nutup aurat. Jadi perintahnya nutup aurat disebut pakaian. Jenisnya, macamnya, bentuknya terserah. Targetnya nutup aurat, jadi tertutup. Jadi tidak bisa seni mengalahkan perintah. Sekarang banyak, ya, seni menutup aurat khususnya bagi wanita itu sangat banyak pakaiannya. Nutup aurat. Seni ceramah itu bisa mengalahkan yang hak. Saya sampaikan mungkin bisa saja tersinggung, tapi nggak apa-apa, kita perlu itu. Yang pertama, kalau pidato baca salam, ini salam itu ibadah. Kita pidato tampil ibadah, memulai pidato ibadah. Jangan takut disebut intoleransi. Jadi kita tidak toleransi, tidak mengucapkan salam orang lain. Yang namanya toleransi itu hormati, hargai, biarkan saja mereka orang lain mengucapkan salamnya begitu. Tetapi kita usah meniru. Meniru itu mencampur adukan gitu ya. Lihat saja dalam pidato. Ya, ke Tasik sudah juga masuk. Kalau pejabat mentang-mentang ya udah menjadi apa, dicampur adukan salam itu. Salam Islam, salam Hindu, salam Buddha, salam Nasrani, salam Sunda. Bahkan yang terakhir kemarin saya di Makodim itu saya nanyakan kepada Kasdim dari mana? Oh itu dari Bu Mega. Salam Pancasila. Jadi yang terakhir ada tambahan. Iya, Assalamualaikum. Terus apa? Setelah itu diucapkan salam Hindu, salam Buddha, ya. Ini nggak boleh lah. Cukup kita itu. Bahkan kalau diketahui di sini bukan orang Islam, nggak usah. Kalau kita kumpul sama pendeta nggak usah diucapkan salam itu. Ya nggak usah karena tidak wajib jadi tidak wajib, hanya dikategorikan sunnah menurut kebanyakan pendapat ulama. Pidato mengucapkan salam tidak harus. Yang harus itu dimulainya dengan ucapan memuji Allah. Yang harusnya itu. Nah, sekarang kan setelah salam sejahtera bagi kita semua. Ya artinya assalamualaikum itu kan Nasrani. Ya Katolik itu. Itu kita ikuti. Om Swastiastu itu kan Hindu gitu kan.
Pramuka juga salam pramuka. Nggak perlu kita cukup. Apakah itu melanggar peraturan perundang-undangan Indonesia? Tidak ada perintah. Bukan tidak toleransi. Yang toleransi itu kalau orang mengucapkan salam di Bali begitu, ya kita diam aja, gak usah balas. Bahkan orang Nasrani baca assalamualaikum lekoh juga gak usah dibalas. Nah aturannya begitu. Jadi yang pertama ini kita harus tahu jiwa Al-Furqan, pembeda. Nggak boleh ada wala talbisul haq bil batil. Jangan mencampur adukan aturan. Yang kedua, ini yang kaitan sosial juga. Memang tolong menolong itu diperintahkan ta'awanu. Yang diperintahkan itu ta'awanu alal birri wat taqwa. Bukan alal ismi wal udban, itu walah ta'awanu gitu. Ya, jangan berargumentasi ujug-ujug kondisi darurat. Ya contoh begini, ya kemarin dikaji juga di MUI, dikaji hal-hal yang kecil itu. Anak kita mau usaha, melamar pekerjaan ke tempat, di tempat itu hanya untuk ada jualan makanan atau minuman yang diharamkan. Mohon maaf makan, boleh saya sebutkan. Bisi ibu-ibu datang itu ada bakso, rumah makan Tasik itu kan, tapi walaupun pakai merek, gulai babi, sop anjing gitu kan, gulai ular gitu kan. Nah itu rumah makan itu kita kerja di sana, anak kita nggak boleh. Bahkan ini mencari nafkah nggak boleh, itu ta'awanu silih tulungan dalam dosa al-ismi. Jadi bisa ada yang masuk datang ke rumah makan itu saya sebut nggak apa-apa, karena memang tidak boleh kita masuk. Hanya tidak pakai pelang umat Islam, oh ini rumah makan yang diharamkan. Tapi dalam hal pengajian ini pengajian sampaikan di Jalan Hajat gitu, nggak boleh gitu. Bakso juga banyak. Jadi kalau bakso yang di toko-toko itu ditanya dulu aja, ya ditanya dulu lah. Lebih bagus bakso yang sudah jelas dibuat orang Islam. Nah ini termasuk kalau kita bekerja di sana jelas-jelas itu sudah tidak boleh. Kita harus tahu jiwa Al-Furqan nggak boleh. Atau ada juga pekerjaannya mohon maaf ini dari Cileman itu mau masuk ke sini, kalau menjelang lah setelah maghrib itu, jadi wanita itu walaupun banyak nyamuk tetap aja berdiri menanti pasangannya itu. Nah kalau kita juga memfasilitasi, ada anak kita ikut kerja menginformasikan itu sama, bahwa itu adalah tolong menolong dalam ismun. Atau yang sekarang yang fatwa Majelis Ulama disebutkan makanan-makanan yang memang ya hasil penelitian Majelis Ulama yang memang hasilnya diperuntukkan untuk membantu Israel targetnya menggempur pada saat itu Palestina gitu. Nah ini juga kita tidak bisa menjual apa-apa yang mereka keuntungannya diperuntukkan. Kita harus tahu Al-Furqan, pembeda. Jadi bisa membedakan mana. Karena termasuk yang kemarin di Kupas ramai. Jadi sebenarnya ada pertanyaan, kalau memang fikihnya sudah menetapkan riba itu haram, nah kita tidak boleh di lembaga yang riba mengizinkan anak kita kerja gitu. Sama,
Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi jangan ujug-ujug darurat. Tidak darurat. Darurat itu nggak ada direncanakan. Yang namanya darurat itu tiba-tiba, kondisi yang tidak dikehendaki secara tiba-tiba. Jangan pergi ke gunung 7 hari, bawa bekal 1 hari, di sana terjadi darurat. Bukan darurat, itu direncanakan. Kalau udah jelas 7 hari, bekal harus untuk 7 hari. Pasti di sana ada kelaparan, matinya mati sengaja. Makan-makan yang diharam itu sengaja, begitu. Kita harus bisa membedakan. Jadi pada prinsipnya, mabda'nya itu Allah sumbernya, mereka togut setan, begitu ke sana. Jadi kalau sumbernya bukan dari Allah, nah, kita tidak usah mencampur adukan. Jadi saya sampaikan, bahkan tempo hari saya ke sekda, walaupun hal kecil sampaikan langsung. Ini Pak Sekda gimana? Apakah mau dibunuh organisasi-organisasi Islam itu? Emang gimana? Masalah pendidikan saya sampaikan. Jadi mengapa mencari guru testing untuk guru PNS atau P3K, diterima guru yang sudah dilatih bagus-bagus di swasta, di lembaga Islam. Saya sebutkan ini negara pemerintah itu sama. Nah, saya sudah sampaikan, termasuk ke Pak PJ Wali Kota, ini nggak boleh kayak gini, stoplah di Tasikmalaya. Jadi sekolah-sekolah Islam karena kebijakan salah bisa bangkrut, sama dengan membunuh lembaga Islam. Sama dengan tidak melaksanakan undang-undang dasar. Karena undang-undang dasar itu kewajiban untuk melaksanakan. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Ini lembaga Islam, swasta, gurunya daftar P3K testing. Ditempatkan, bukan masalah testingnya. Setelah lulus ditempatkannya di sekolah negeri. Nah ini termasuk begitu. Jadi termasuk ini, kalau tidak disampaikan, dikritik, masalah nomor 2 didengar atau tidaknya. Saya sampaikan, ini sangat bahaya. Jadi lembaga-lembaga Islam kan dulu PUI itu besar. Kenapa PUI yang di mana? Cinehel itu dulu akreditasinya itu A gitulah. Jadi kelasnya itu semuanya 55, 44. Sekarang ya, enggak begitu. Karena apa? Karena gurunya testing tempatkan negeri, testing tempatkan negeri. Dan kebijakan pemerintah yang melakukan SMK dan juga paket. Ini harus tahu Al-Furqan. Karena udah paket, ya teman saya ikut paket karena lulus SD mau masuk anggota DPRD. Masuk paket B, paket C, begitu. Ya udah masuk SLTA. Jadi karena paket C dapat jadi ini. Ini kan sangat berbahaya. Padahal paket itu bukan untuk kemudian bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Karena ada paket-paket itu, maka sekolah-sekolah yang resmi bisa bangkrut. Tetapi ada kesalahan. Saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan. Menghitung bahwa Tasikmalaya disebut rendah, salah kata saya, harus ditinjau menyebutkan pendidikannya. Orang Tasik itu dari SD banyak yang tidak melanjutkan ke SMP di Tasik, tetapi melanjutkan ke pondok pesantren di luar kota Tasik juga. Itu tidak dihitung sebagai apa? IPM, jenjang pendidikannya juga salah. Nah, saya memasukkan ini kenapa ada Al-Furqan ini penting. Jadi kalau orang sudah mengeluh-eluh untuk ada niat melemahkan lembaga-lembaga Islam, lembaga swasta, ya kacau. Padahal harusnya bangga.
Bangga. Tidak bisa pemerintah itu berjalan tanpa masyarakat, itu harus. Jadi sangat penting baik pendidikan apa segala macam juga. Jadi dipermudah, harusnya dipermudah. Nah, jadi kalau sumbernya Al-Qur'an itu dari Allah, jadi mabda'nya minallah, insya Allah referensinya diukurnya ibadah. Jadi wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni itu karena targetnya ibadah. Iyyaka na'budu itu karena ibadah. Kalau niatnya ibadah, nggak usah ada saling ingin kepuasan diri sendiri. Jadi memahami makna Al-Qur'an yang ada ini penting. Nggak apa-apa di forum kajian itu, bahkan kalau bisa berbicara secara langsung ditegur gitu. Nggak usah, nggak apa-apa menegur itu, karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu bukan melecehkan, bukan ini. Kalau tidak tahu begitu. Kebanyakan terjadinya tidak tahu. Ya, kalau kita terjebak, ya biarlah nanti di tempat tertentu. Jadi kalau saya di tempat tertentu berduaan, luruskan, atau di forum kajian gitu. Di forum kajian, tapi tidak merendahkan untuk seseorang lah. Yang kedua, dari cara. Jadi kalau tadi mabdanya sudah sumbernya lain, itu pasti sananya. Ini cara. Ukuran Al-Qur'an itu dari manhaj. Begini cara ibu-ibu. Yang dimakan sama, ya, sama. Umpamakan ikan, ayam dagingnya itu sama. Tapi cara mendapatkan ikan, cara mendapatkan ayamnya itu tidak didasari kepada Allah, maka itu juga kita tidak paham cara itu. Udah caranya sesuai dengan Islam, dapat daging, dapat ikan laut apa. Cara makannya juga sama. Jadi sampai dengan masuk ke mulut itu sendiri harus diperhatikan. Karena ini membedakan mana yang islami. Begitu. Mana makanan yang islami, mana cara makan yang islami, mana cara berpakaian yang islami. Ini cara, bukan hanya sebatas. Jangan dianggap kecil. Berapa lama ibu makan, minum gitu, mengakibatkan banyak dampak. Menganggap kecil, sepele itu kesananya terus menerus sama dengan tidak percaya. Rasul udah beri contoh, Allah menjadikan Rasul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Udah dijadikan oleh Allah contoh, oleh kita nggak mau ditiru. Rasul memberikan contoh makan dengan tangan kanan, baca basmalah. Kita tidak. Kesananya bisa disebut kita itu anti. 3 hari yang lalu saya juga baru menemukan ada tamu datang hari Senin, ya Ustadz lah gitu, segala macam pakai jubah. Kemudian saya suguhi makan, minuman, ditawari silakan minum. Oh iya, saya bukakan bantu karena botol minumannya di botol. Oh terima kasih. Saya tanya, atau sedang saum? Oh enggak. Kenapa ada saum? Saum cukup Ramadan aja. Oh jadi tahu. Dia tidak mau menyebutkan nama. Waktu masuk itu pokoknya saya ini tokoh segala macam. Ketika ditawari minum,
saya sebutkan. Atau sedang lagi saum, mohon maaf. Oh enggak saum. Saum mah cukup Ramadan aja. Berarti apa? Tidak menerima sunnah Rasul. Oh ini yang disebutkan Qur'ani ingkar sunnah. Oh ini orang yang saya ingin tahu. Nah saya sebutkan 3 nama. Apa namanya itu? Ya tidak sebut namanya di sini. Namanya ini dengan ini apa bedanya? Oh itu, iya orangnya jelema teh iya. Oh betul aku, iya udah. Jadi diketahui. Saya ingin jumpa mencari yang disebut dulu orang di Tasik disebut ingkar sunnah atau Qur'ani itu. Ternyata ini. Nah ini juga sama. Tidak paham Al-Qur'an, ada sholat gimana bisa saum bagaimana tanpa ada Rasul, tanpa hadis. Ya datang gitu. Oh baru jumpa. Kemudian dia mau niatnya rencananya mau ikut sholat. Tapi ketika 10 menit lagi biar sholatnya di sana katanya di rumah sakit. Oh ya karena mungkin gaya cara sholatnya. Jadi cara juga nggak bisa ditinggalkan. Saya sebut kalau perbedaan paham ada dalilnya nggak apa-apa. Seperti ini ada dalilnya nggak usah. Nu ngabatalkeun wudu itu awal mastumunisa cek ulama ieu dalilna batal wudu. Cek ulama ieu awal mastumunisa teh justru teu pantal kulit gini mah teu batal wudu. Dalilnya eta-eta kana ayatnya. Cuma pemahaman yang berbeda. Ada ditelusuri Nabi, oh tidak batal. Pantal kulit begini kan begitu. Awal mastumunisa yang ini batal. Tetapi sama. Kalau perbedaan hanya itu nggak ada masalah. Tapi kalau perbedaannya cara tidak menerima hadis secara utuh, wah itu tidak tahu membedakan. Yang terakhir bisa saja kalau tidak membedakan sahih dan dhaif maudhu. Ada itu hadis apa? Bukan hadis itu mah. Hadis palsu maudhu. Maudhu ke hadis. Hadis maudhu itu hadis palsu untuk memudahkan dalam mempelajari ilmu hadis saja. Hadis dhaif, dhaif di hadis bukan. Kalau sudah dhaif bukan hadis sebenarnya. Hanya untuk memudahkan saja. Yang namanya dhaif itu. Justru kita itu hadis-hadis juga dhaif, bukan dhaif juga hadis. Nah ini adalah penting cara. Jadi dasar satu poin lagi. Jadi bagaimana? Udah cara. Jadi kepada tujuan, goyahnya tujuannya. Kalau kita mencari rezeki, memang tujuannya ingin kaya, ingin sombong segala macam, nggak dapat pahala di dunia, di akhirat nggak ada. Semuanya targetnya, mabdanya harus lillah tujuannya. Caranya juga karena Allah. Tujuannya juga untuk mendapatkan ridho Allah. Untuk bekal beribadah nggak ada. Kita mencari rezeki ingin jadi tersohor, ingin jadi terkenal, ingin jadi diwahkan orang, dibanggakan orang, ya, ingin menguasai segala macam, udah. Itu dari tujuannya tidak. Jadi seorang muslim bisa membedakan secara kesimpulan karena waktunya habis. Berangkat kita dari Allah, caranya dengan mengikuti ketentuan Allah yang dicontohkan Rasul, dan tujuannya juga untuk berbetilah. Dari 3 dulu ada ukurannya 7 ke sana. Jadi mabda, manhaj, goyah aja dulu. Jadi dasar, caranya, tujuannya. Insya Allah kalau itu dilaksanakan kita orang yang paham Al-Qur'an. Jadi bisa membedakan. Kesananya memang akan muncul kalau sudah bedakan al-haq wal batil. Jadi mana yang hak batil, al-halal wal haram gitu. Akan bisa as-sunnah wal bid'ah akan bisa dibedakan. Nah ini Pak Belit ketika saya mau berdoa ditegur, justru tidak boleh menghadap kuburan yang saya tahu. Orang menyebutkan sunnah, kamu ini tokoh, gimana? Jadi, nah ini kalau udah berbeda gitu, kita menti menta-menta ke
nu dikuburkan tidak boleh, ini disunahkan. Kita bingung. Ya, mereka pakai argumentasi ayat Al-Qur'an. Kalau itulah biar nanti kajian yang jelas, tidak bisa. Kita itu minta didoakan kepada orang yang sudah meninggal datang ke kuburan. Oh, karena itu tokoh sampai saat ini tidak bisa menurut saya. Karena tidak bisa komunikasi. Dan orang yang meninggal sudah beres final gitu. Sudah final, sudah putus, tidak perlu ada ini lagi. Tetapi hari ini muncul lagi banyak. Jadi minta ke tokoh itu karena orang tokoh itu tidak mati. Wala taqul lima yuqtal fisabilillahi amwat. Tidak mati, bal ahya, tapi hidup. Dalilnya juga banyak dikemukakan. Tapi kan makna hidup di sisi Allah itu gimana? Makna hidup di sisi Allah itu. Larangannya itu kita meminta udah putus sudah itu. Itulah barangkali Bapak Ibu hadirin jamaah Masjid Al-Mujahidin Dewan Dakwah. Kesimpulannya kita penting memahami Al-Furqan, bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram, mana sunnah, mana bid'ah, dari mabda, dari prinsip dasarnya, dari caranya, dari tujuan, begitulah. Itu saja. Nasrullah Fathul Qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.